Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB melakukan sosialisasi tentang kekerasan pada perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang. Jadi untuk di Kabupaten Jember menjadi perhatian khusus karena memang jumlah kekerasan meningkat dari tahun ke tahun dan saat ini nomor 2 di Jawa Timur. Tapi kita sebenarnya cukup berbangga hati, berarti banyak masyarakat yang berani menyampaikan tentang adanya kekerasan pada perempuan dan anak. Jadi masyarakat lebih peduli atau lebih mau untuk melapor sehingga mendapatkan penanganan yang tepat. Karena kalau tidak dilaporkan, kita tidak bisa tahu apa yang harus mereka hadapi atau kita di DP3KB ini ada UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah tentang perlindungan perempuan dan anak di Jalan Dewi Sartika. Jadi harapan saya UPTD ini bisa memadai masyarakat yang memang membutuhkan untuk melapor, kemudian kita dampingi sampai dengan proses tuntas penanganannya. Jadi mulai dari promosi kita mengenai sosialisasi pencegahan kekerasan pada perempuan, kemudian ada preventif, cara pencegahannya bagaimana, kemudian ada kuratif atau pengobatan kalau misalnya seandainya ada tindak kekerasan. Jadi kita ada pengobatan secara medis, ada pengobatan secara psikologis dan juga secara hukum. Kemudian ada rehabilitasi. Nah, ini yang penting karena di akhir dari proses kekerasan itu biasanya menimbulkan trauma. Sehingga kita perlu pendampingan. Jadi memang ada misalnya perempuan kepala keluarga karena tindak kekerasan itu kita wadahi, kita lakukan pembinaan, kemudian kita beri penambahan keterampilan sehingga dia bisa hidup mandiri setelah terjadi proses kekerasan di dalam keluarga. Bu Dokter, faktor tingginya ini disebabkan karena apa, Bu Dokter? Ya karena sekarang masyarakat sudah berani melapor. Mungkin kalau dulu tindak kekerasan itu ada, tapi tidak dilaporkan, tidak tercatat. Nah sekarang kita dengan aplikasi yang ada di provinsi namanya Simponi, kita tercatat. Kemudian kami dari DP3KB Kabupaten Jember juga rencananya ada tahun depan ini ya ada aplikasi namanya OTS, One Stop Service. Jadi aplikasi itu untuk masyarakat bisa tinggal pencet, bisa lapor mengenai adanya tindak kekerasan. Yang itu nanti akan nge-link dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Kabupaten Jember. Jadi menjadi comment centernya Bapak Bupati untuk menjadi one person, one data. Nah, sehingga juga nanti ke depan kita ada Gria Kasih. Gria Kasih adalah keluarga, anak sehat, ibu hebat. Di situ akan terdata satu orang, satu data sampai dengan selesai. Solusi yang bisa ditawarkan oleh DP3KB ini apa melihat persoalan ini? Solusinya jadi kalau misalnya begitu dia terjadi kekerasan, kita pendampingan sampai dengan proses mulai dari medis, hukum maupun psikologis. Kemudian setelah prosesnya selesai, misalnya dia terpaksa misalnya berpisah dengan keluarga, dengan suami, jadi dia menjadi perempuan kepala keluarga. Nah, kita pendampingan untuk pemberdayaannya. Kalau ada yang masih takut, biasanya kan orang lapor takut ya. Kalau ada yang masih takut, itu langkah yang akan dilakukan biar mereka bisa melapor. Ya. Itu apa ya? Jadi kita ini sekarang sosialisasi sehingga masing-masing desa membentuk desa ramah perempuan peduli anak. Jadi di situ ada satgasnya, ya. Dari situ misalnya orang terdekat di desa menerima laporan. Nah, laporan itu yang akan diteruskan sesuai dengan SOP yang ada yang tadi disampaikan. Jadi yang pertama memang harus lapor ke pihak berwajib dulu, ke Polres atau Polsek. Kemudian kita beri surat pengantar dari Polres itu atau Polsek ke medis, jadi ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Alhamdulillah kemarin sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit untuk visum itu gratis. Visum gratis ini mulai kapan, Bu? Kalau untuk visum di rumah sakit sudah 2 tahun ini ya kita sudah lakukan MOU, sebenarnya tidak 2 tahun ya, mungkin mulai himbauan dari Kementerian PPPA bahwa rumah sakit pemerintah untuk menggratiskan kegiatan visum.
Untuk di puskesmas itu visumnya visum superficial, jadi cuma luar ya. Jadi itu mungkin mulai tahun ini kita gratiskan. Nah ini ke depan rencananya tadi sudah disampaikan oleh Bu Kanit. Harapannya itu visum puskesmas tidak di puskesmas setempat kejadian, tapi bisa di puskesmas yang di kota. Contoh misalnya orang dari Wulungan, jauh-jauh ke Polres sudah daftar. Kalau dia menjadi tindak kekerasan harus visum kan? Kalau balik lagi ke Wuluan kan jauh. Jadi mungkin ke puskesmas terdekat yang di sini misalnya puskesmas di Sumbersari, Kaliwates, Pakrang. Nanti ada puskesmas yang jadi shelter untuk menerima korban-korban yang lokasinya jauh. Yang terakhir harapan pada masyarakat mungkin terjadi kekerasan dan bisa menghubungi siapa? Ya, jadi kami punya call center atau telepon yang bisa dihubungi untuk tindak kekerasan itu kepada UPTD PPA di Jalan Dewi Sartika dengan nomor telepon gampang ingatnya nih 41140. Jadi 4 satunya 3 kali 40. Mungkin itu supaya masyarakat bisa menyampaikan keluhan-keluhan mengenai kekerasan fisik maupun psikis maupun kekerasan lain. Terima kasih.